Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal. Terima kasih untuk segala partisipasi dari seluruh jemaat dalam gereja kita yang kita kasihi bersama-sama. Kita telah melakukan kemarin ibadah kebaktian Natal secara sederhana di rumah kita masing-masing. Tetapi gereja kita juga sudah melakukan satu kegiatan. Bagaimana kita merefleksikan cinta, kasih, perhatian kita lewat pelayanan bakti sosial dengan membagi makanan di beberapa tempat. Dan luar biasa sekali, begitu banyak orang-orang yang diberkati oleh pelayanan kita. Ada beberapa orang yang baru terlibat dalam pelayanan bakti sosial, hatinya terharu dan meneteskan air mata. Dan dia berkata bahwa gereja kita memang harus melakukan terus-menerus pelayanan bukan hanya di level-level retorika kata-kata, tetapi dalam satu tindakan yang real dan nyata untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat bersukacita sekali ketika kita bisa menyatakan kasih Natal dari Allah Bapa kita lewat refleksi nyata dalam pengejaan wantah kita memperhatikan kehidupan mereka semuanya. Mari hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya firman Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru, yang baik, yang membangun karakter kami semuanya. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang berfokus kepada hal-hal duniawi, tetapi berfokus kepada proses pembentukan manusia rohani kami, manusia batiniah kami, pembentukan manusia buah-buah roh kami semuanya, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami menyediakan hati, menyediakan pikiran, menyediakan roh kami, totalitas hidup kami, untuk digarami, direhab lagi, dan diresolusi lagi, direvolusi lagi oleh firman Tuhan yang besar dan berkuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang saatnya membuka tabir Natal. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita seringkali memasuki bulan Natal, maka seringkali kita juga akan melihat perdebatan-perdebatan yang sangat-sangat begitu marak berkaitan dengan kekristenan atau Natal. Ada beberapa orang, mereka mempertanyakan tentang kefasihan, kesahihan dari tanggal atau bulan ketika Yesus itu dilahirkan di bulan Desember dan tanggal 25. Ada begitu banyak orang-orang yang berusaha mengalihkan sebuah kebenaran, autentisitas, dan penyerangan-penyerangan untuk menentukan sebuah dogmatika atau kredo kekristenan kita berkaitan dengan Natal atau kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita semuanya. Dan bukan hanya itu, kita juga dibawa pada satu situasi-situasi bagaimana Natal tidak lagi berorientasi atau berfokus kepada Kristus Yesus, tetapi berfokus kepada aksesoris. Kalau kita berbicara tentang Natal, kita berbicara tentang Santa Claus. Kita bicara tentang cemara, pohon cemara yang kita hiasi bersama-sama. Kita berbicara tentang hadiah, kita berbicara tentang kado, kita bicara tentang pesta pora, kita bicara tentang sesuatu yang bersifat materialistis. Dan akhirnya kita kehilangan hakikat kemanaan dari Natal itu sendiri. Rahasia kebenaran Natal seringkali disungsangkan oleh beberapa orang, bukan hanya dari kalangan kekristenan, tetapi juga dari kalangan orang-orang yang seringkali berusaha untuk melenyapkan kekristenan dari muka bumi ini. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran rahasia Natal itu bukan hanya menjadi sesuatu yang tersimpan, tetapi telah dibukakan tabirnya, bukan hanya kepada orang-orang yang percaya, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Rahasia Natal yang melahirkan sebuah kebenaran dan pengertian, pemahaman, pemaknaman tentang Kristus akan melahirkan kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang sangat fanatik akan Kristus dan tidak mau diduakan dan tidak mau kemudian meninggalkan imannya. Tapi sebaliknya kemudian juga menempatkan kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita semuanya. Mengasihi dunia di mana Tuhan menempatkan kita di kota-kota kita masing-masing. Rahasia Natal itu menjadi satu rahasia yang mau disungsangkan dan hilangkan oleh beberapa orang. Dan akhirnya banyak orang-orang Kristen yang menjadi lemah. Mereka mempertanyakan tentang hakikat, autentisitas, kebenaran, kekemian Kristen kita. Nah, bagaimana orang Kristen menyingkapi? Bagaimana orang Kristen itu kemudian betul-betul bertumbuh dan tidak mudah digoncangkan oleh angin-angin pengajaran atau debat-debat yang seringkali membuat orang-orang Kristen itu menjadi lemah di dalam keadaan imannya.
Hari ini saya akan belajar bersama-sama mengupas dari kebenaran firman Tuhan tadi di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 lagi. Apa rahasia apa saja yang kemudian dibongkar atau diwahyukan atau kemudian disibakkan di tengah-tengah dunia kita hari ini. Bapak Ibu, yang pertama, saya ingin belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11. Yang pertama adalah rahasia waktu keselamatan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Injil Lukas pasal yang kedua tadi, ayat 11 katakan, perhatikan kata hari ini. Nah, kata hari ini itu merupakan satu penjelasan tentang kurun waktu atau ketepatan pada waktu Yesus Sang Mesias itu dilahirkan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara ketepatan waktu, tanggal, dan bulan, sudah pasti Allah menyatakan itu semuanya lewat penanggalan-penanggalan yang sangat jelas di sana. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kata waktu itu sendiri, saya tidak berbicara tentang waktu dalam arti kalender atau dalam bulan atau dalam tahun. Tapi saya ingin mengajak kita semuanya memahami tentang waktu yang berbeda dengan bulan, dengan hari, dengan tahun, atau dengan detik, atau dengan jarum itu semuanya. Tapi saya ingin berbicara tentang waktu dalam konteks seperti bahasa tentang penerangan tentang waktu. Entah itu tentang waktu sekarang, waktu masa lampau, waktu yang akan datang. Yang unik ketika kita bicara tentang rahasia keselamatan yang berhubungan dengan waktu, yang dikatakan hari ini tidak hanya bicara tentang past tense. Ini tapi berbicara juga tentang hari ini, juga berbicara tentang kekekalan. Nah, saya ingin menggambarkan satu rahasia kebenaran firman Tuhan. Natal bukan hanya bicara tentang faktual sejarah masa lampau, tetapi Natal juga bicara tentang faktual waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Apa artinya? Artinya Natal itu memberikan sebuah kesempatan dari perubahan dari generasi demi generasi, tahun demi tahun. Perubahan-perubahan dalam segala aspek yang ada di dalam dunia ini, atau Allah itu sendiri selalu ada di sana menyajikan prosesi, demonstrasi, mujizat Dia sendiri. Perubahan-perubahan waktu dalam masa lampau sampai masa yang ke depan, Natal atau bicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, itu akan melintasi batas-batas kurun, waktu, generasi demi generasi, budaya demi budaya, peradaban demi peradaban, abad demi abad. Waktu itu akan terus-menerus menyertai dan memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengenal Natal atau Kristus Yesus yang telah lahir di muka bumi ini. Natal merupakan satu kesempatan waktu keselamatannya Allah bagi kita semuanya. Natal juga merupakan satu kesempatan keselamatan bagi orang-orang masa lampau. Tetapi juga Natal merupakan satu waktu kesempatan bagi generasi dan keturunan-keturunan kita yang akan datang. Natal bukan hanya diperuntukkan untuk masa lampau, tapi Natal juga diperuntukkan untuk masa kini. Natal juga diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Itu sebabnya rahasia waktu keselamatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekalipun mungkin akan banyak tokoh-tokoh yang hebat dalam kekristenan, mereka mungkin dipanggil oleh Tuhan. Dan mungkin mereka hilang, dan mereka tidak lagi bisa menolong kita semuanya untuk menikmati kasih karunia dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka berikan kepada kita semuanya. Tetapi ingat satu kebenaran, bahwa rahasia waktu keselamatan Tuhan itu tidak pernah terhenti kepada orang-orang yang telah dipanggil, atau terhenti pada masa lampau, tapi akan terus berjalan dan akan membuka pintu keselamatan bagi siapapun juga dari generasi kita semuanya. Maka bersyukurlah, rahasia keselamatan itu bukan hanya bicara tentang masa sejarah atau masa kini juga, tetapi masa yang akan datang bagi generasi. Apa artinya? Jika kita berbicara tentang rahasia waktu keselamatan, tersedia begitu banyak kesempatan-kesempatan untuk mengenal Kristus di dalam Natal, dalam pengejauhan tahan Dia sebagai Sang Mesias, di dalam pelayanan Dia ada di dalam dunia, bahkan mungkin dalam secara personal, bahkan mungkin di dalam gereja kita semuanya. Ada waktu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Itu rahasia yang harus kita pegang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mau tidak mau kita ada hidup di dalam dimensi waktu. Ketika kita bicara tentang waktu, kita tidak bicara tentang jam, kita tidak bicara tentang detik, kita tidak bicara tentang menit, kita tidak bicara juga tentang jarum. Ketika kita bicara tentang waktu, kita bicara tentang sebuah eksistensi, keberadaan Allah di dalam dunia ini sendiri. Allah adalah Allah yang menciptakan waktu, melintasi waktu. Bahkan sebelum waktu ada di dalam dunia yang kita sebut sebagai jam, sebagai hari, sebagai detik, sebagai menit, sebagai bulan, atau sebagai tahun, Allah sendiri sudah berada di dalam waktu itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, jadi keberadaan waktu Allah, kehadiran Allah, itu menjadi satu kesempatan bagi kita semuanya untuk menerima keselamatan anugerah yang besar dari Allah kita semuanya. Rahasia yang kedua
Yang disibakan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11 tadi adalah rahasia penggenapan. Bapak Ibu, Natal merupakan satu penggenapan dari sebuah nubuat-nubuat. Di dalam kitab Yesaya, di dalam Mika, di sana sudah dinubuatkan tentang seorang bayi yang akan lahir. Ya, disebut sebagai Immanuel, Allah yang menyertai, dan juga sebagai bayi yang akan menduduki satu posisi sangat penting, karena dia harus melakukan tugas Bapa sebagai sang Mesias, penebus dosa manusia. Semua hal yang berkaitan dengan Natal atau sang Immanuel atau Kristus itu sendiri, itu sudah dinubuatkan ribuan tahun masa lampau. Nah, rahasia tentang Natal adalah rahasia kepastian, otentisitas, rahasia sesuatu yang berhubungan tentang penggenapan dari nubuat masa lampau. Ketika kita bicara tentang Natal, kita bicara tentang firman Tuhan yang benar. Ketika kita bicara tentang Natal, kita bicara tentang Allah yang melakukan penggenapan-penggenapan terhadap setiap firman yang telah Dia ucapkan di masa lampau. Artinya, Allah adalah Allah yang selalu menepati semua firman Dia. Allah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah adalah Allah yang tidak pernah berdusta bagi kita semuanya. Allah adalah Allah yang selalu konsisten dengan kebenaran Dia. Alkitab berkata, telah lahir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kata telah lahir itu sudah menunjukkan bagaimana kemudian aplikasi secara konkret bahwa apa yang telah ditulis di masa lampau itu telah digenapi di dalam Natal, di dalam kelahiran Kristus Yesus lewat darah Maria yang kudus itu sendiri. Allah tidak pernah, Bapak Ibu, akan berbohong dengan perkataan-perkataannya. Maka itu seharusnya menjadi satu kekuatan untuk kita melabuhkan pengharapan kita, melabuhkan iman kita, melabuhkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Sang Firman yang tidak pernah ingkar janji, kepada Sang Firman yang tidak pernah berdusta, kepada Sang Firman yang selalu menepati, kepada Sang Firman yang selalu menggenapi semua perkataan-perkataannya. Allah pasti akan menuntaskan semua janji-janjinya. Allah selalu akan menggenapkan setiap nubuat-nubuat yang Dia perkatakan dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, atau dalam kehidupan kita secara personal. Kebenaran ini harus mengingatkan orang Kristen bahwa kita hidup di bawah sebuah janji yang pasti. Kita hidup di bawah sebuah sabda yang pasti. Kita hidup di bawah sebuah kebenaran, bukan di bawah situasi, bukan di bawah perubahan-perubahan apapun juga. COVID-19 telah membuat beberapa orang menjadi khawatir. COVID-19 telah membuat orang menjadi takut dan paranoid. COVID-19 telah membuat orang mengalami putus asa. Tapi kalau kita bersandar kepada Sang Firman, mendengar rahasia Natal ini, bahwa Allah kita adalah Allah Sang Penggenap, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu menepati perkataan sabdanya, maka kita harusnya menjadi kuat, menjadi tidak gentar dengan apapun juga. Kita akan berdiri teguh, kita akan bersukacita, karena kita punya Allah yang sangat konsisten dengan perkataan Dia, sangat konsisten dengan nubuatannya, dan sangat konsisten untuk terus-menerus menunjukkan kebenaran dan pembuktian, penggenapan dari setiap firman yang Dia perkatakan. Jika kita hidup di bawah janji Allah, maka kita akan hidup di bawah pertanggungjawaban Allah. Jika kita hidup di bawah kebenaran tentang penggenapan Allah yang setia, kita hidup di bawah janji Allah yang begitu sangat nyata penggenapannya, maka kita pasti akan menikmati providen dari Allah, pemeliharaan dari Allah. Ketika kita hidup di bawah kebenaran tentang Allah Sang Penggenap, maka kita akan dijauhkan dari rasa takut. Kita dijauhkan dari rasa khawatir. Kita dijauhkan dari paranoid yang berlebihan. Kita dijauhkan dari perasaan-perasaan putus asa. Sebaliknya, kekuatan bahwa kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah Sang Penggenap, itu membawa kita makin bersukacita, membawa kita masih memiliki pengharapan, membawa kita dengan semangat dinamika hidup ini untuk terus-menerus mengakui bahwa hidup di bawah pemeliharaan Tuhan dalam janjinya itu merupakan sesuatu yang pasti dan bukan sesuatu yang moga-moga dan bukan sesuatu yang bersifat mitologi, tetapi sesuatu yang betul-betul real di dalam hidup kita semuanya. Jadi yang kedua, kita bicara tentang bagaimana Natal, rahasia Natal itu kemudian diuraikan dalam hidup kita. Kita bicara tentang hal yang kedua tadi, rahasia tentang Allah Sang Penggenap itu sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, rahasia apa yang dapat disingkapkan dari Natal di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Yang ketiga adalah rahasia sebuah proses. Sebuah kebenaran tentang proses. Ketika Yesus dikandung oleh Maria, itu merupakan sebuah bukti otentik tentang mujizat. Itu merupakan peran mutlak dari Allah dalam adikodratinya. Itu merupakan keajaiban Allah yang luar biasa. Tetapi ketika kita bicara tentang proses mengandung,
dan kemudian Yesus harus dilahirkan, di sana ada sesuatu kejadian yang disebut dengan proses. Proses itu adalah sebuah kehidupan yang nyata, natural, dan itu akan terjadi, dan tidak akan mungkin tidak, pasti akan dilakukan. Bukankah hidup kita semuanya ada dalam sebuah proses? Bukankah hidup kita semuanya berada dalam sebuah hal-hal yang memang harus kita ikuti, tahap demi tahap, fase demi fase. Itu adalah sebuah proses. Kita tidak akan pernah menjadi sukses tanpa sebuah proses. Bahkan kalau kita bicara tentang buah, apapun juga yang kita nikmati di muka bumi ini, entah itu mangga, entah itu melon, entah itu buah yang kita sukai, nangka, apapun juga, buah itu adalah hasil akhir dari sebuah proses. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, rahasia Natal bicara tentang bahwa hidup kita ini di dalam dunia merupakan sebuah proses. Ketika Maria mengandung 9 bulan, di sana ada satu proses. Proses 1 bulan, proses 2 bulan, proses 3 bulan, perkembangan janin dari bulan demi bulan itu harus dilalui dan mengalami perkembangan-perkembangan sangat signifikan. Tanpa sebuah proses yang diimbangi dengan sebuah pertumbuhan yang natural, maka kehidupan kita menjadi sungsang, menjadi rusak, menjadi tidak normal. Jikalau dalam perkembangan 1 bulan, hal-hal yang harusnya terjadi tidak terjadi, maka fase selanjutnya itu menjadi satu fase yang menegangkan dan membahayakan bagi kita semuanya. Kekristenan berbicara tentang sebuah proses. Rahasia sebuah proses. Kalau kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang kuat, maka di sana ada satu proses. Proses itu selalu berhubungan dengan tantangan. Proses itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Proses itu selalu berhubungan dengan sebuah tekanan. Proses itu selalu berhubungan dengan masalah. Proses itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang terus-menerus memberikan kepada kita semuanya perkembangan-perkembangan yang luar biasa. Semua yang ada di dalam dunia ini merupakan sebuah proses. Sekalipun kalau kita bicara tentang Yesus yang dikandung secara spektakuler mujizat, dan itu absolut, maka ketika Yesus harus dilahirkan, di sana ada satu proses yang harus dia lalui. Bahkan setelah Yesus dilahirkan pun, dia juga di sana harus melalui sebuah proses. Waktu Yesus menjadi bayi, di sana dia mengalami sebuah proses. Dia harus berhadapan dengan realitas perubahan cuaca, perubahan suhu. Dia harus menghadapi juga rasa lapar. Dia harus menghadapi ketergantungan. Karena dia bayi dan dia harus berada dalam ketundukan total kepada orang tua. Ini adalah proses. Proses di dalam hidup kita semuanya berhubungan dengan sebuah tantangan. Berhubungan dengan cara-cara pemenuhan kebutuhan kita. Proses dalam hidup kita semuanya juga berhubungan dengan cara kita mempertajam dan belajar. Proses di dalam diri kita berhubungan juga bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan yang signifikan menjadi lebih baik dan berkualitas. Salah satunya seperti proses ketika kalau kita ingin menghidupi kehidupan kita, maka ada satu proses kerja keras. Kalau kita ingin membangun sebuah komitmen kebiasaan yang bagus, maka di sana perlu disiplin. Ada perlu tanggung jawab. Kita juga perlu berdoa. Kita perlu mengalami proses untuk membaca Alkitab. Kita perlu juga mengalami proses untuk mengalami doa puasa. Kita perlu mengalami proses bertobat. Kita perlu juga mengalami proses untuk melayani Tuhan. Kita perlu mengalami proses-proses yang kelihatannya tidak baik. Karena semua proses yang kelihatannya tidak baik, justru itu akan membuat kita memiliki daya yang luar biasa untuk menjadi orang yang kuat dan normal, dan bahkan juga akan menjadi orang yang berkualitas. Tanpa sebuah proses yang normal, maka kita akan mengalami keabnormalan. Kita akan mengalami kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Untuk menjadi baik, kita perlu proses. Jangan percaya kepada orang-orang asal kita yang penting mengalir saja. Kita tidak perlu ke gereja, kita tidak perlu berkomunitas, kita di rumah saja. Kita bisa nonton TV, kita bisa nonton HP, kita bisa live streaming, kita juga bisa online, kita akan mengalami perubahan. Saya mengatakan itu adalah satu kebenaran yang bersifat setengah dan sempalan. Karena kebenaran yang sejati berkata bahwa proses itu membutuhkan orang lain, bahwa proses itu membutuhkan mitra, bahwa proses itu membutuhkan orang-orang yang akan mencetak sebuah sejarah dan memberikan dukungan bagi kita semuanya untuk mengalami kemajuan-kemajuan signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mengikuti proses, dan kita tidak akan pernah menjadi hebat. Tapi proses itu tidak akan terjadi secara sendirian. Ada sudut yang disebut mata rantai. Kalau kita bicara tentang dalam dunia ini ada mata rantai kehidupan, di mana semuanya saling bergantung dan merupakan sebuah simbiosis mutualisme. Demikian juga, kalau kita ingin mengalami menjadi orang Kristen yang berkuasa, orang Kristen yang memiliki dinamika pergerakan iman rohani dan berkarakter, maka kita harus mengalami proses. Dan ingat, proses itu selalu ada sistemnya.
Proses itu selalu ada wadahnya. Proses itu selalu ada komunitasnya. Jadi komunitas juga merupakan sebuah sistem, sebuah wadah di mana kita semuanya akan mengalami kemajuan-kemajuan dan perubahan-perubahan signifikan dalam hidup kita semuanya. Itu sebabnya gereja bukan hanya bicara tentang sendirian kita mendengar firman, tapi gereja bicara tentang persekutuan. Persekutuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam persekutuan itu kita dibentuk, kita dibangun, kita digocok, kita kemudian juga mengalami ujian-ujian yang luar biasa yang membuat kita semuanya mengalami hal-hal pertumbuhan-pertumbuhan yang signifikan. Untuk bisa berubah, orang harus bertobat. Butuh komunitas, butuh dukungan. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi orang petobat-petobat yang bagus, yang benar, tanpa dukungan orang lain. Kita tidak akan pernah menjadi hebat tanpa dukungan orang lain. Dengan sendirian, kita tidak akan pernah menjadi hebat. Maka kita butuh sebuah proses. Bapak Ibu, ada seorang bapak, mereka mengamati ada satu kepompong kupu-kupu. Nah, kupu-kupu keluar dari kepompong. Dia perhatikan terus-menerus. Ketika dia perhatikan, kupu-kupu sudah mulai keluar sedikit, dan mulai keluar sedikit. Begitu susah payah sekali kupu-kupu itu akan keluar. Sampai akhirnya berhenti lama sekali, dan sang laki-laki itu ketika dia mengamati, dia sangat gregetan sekali. Maka dia kemudian masuk ke dalam rumahnya, dia ambil gunting, dan dia bisa berusaha menolong dan mempermudah proses supaya kupu-kupu ini bisa keluar dengan cepat. Memang kupu-kupu itu bisa keluar dengan satu proses yang mudah. Diguntinglah tantangan atau tempat wadah yang memberikan tantangan. Apa yang terjadi? Ketika kupu-kupu itu keluar, tetapi yang terjadi adalah kupu-kupu tidak memiliki sebuah bentuk yang normal. Dan tidak memiliki proses pembentukan dari sayapnya yang sangat kuat. Kupu-kupu itu memang bisa keluar, tetapi kupu-kupu ini menjadi kupu-kupu yang lemah. Sayapnya tidak dapat dikepakkan. Semua proses yang harus dialami kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya itu merupakan satu proses untuk mengeluarkan sebuah cairan yang membuat dia makin kuat, dan sayapnya juga memiliki kekuatan untuk dia bisa terbang. Tanpa sebuah proses, maka kita tidak akan pernah bisa terbang tinggi, tidak akan bisa menjadi berhasil, tidak akan bisa berkualitas, tidak bisa menjadi bermutu. Karena rahasia Natal di sana bicara tentang sebuah hukum proses. Dan hukum proses itu membutuhkan sebuah komunitas. Kita tidak bisa sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pendeta membutuhkan jemaat, jemaat membutuhkan pendeta. Dan seluruh jemaat itu membutuhkan persekutuan keluarga-keluarga seiman yang kita sebut sebagai anggota di dalam gereja. Semua itu adalah satu sistem yang membuat kita semuanya bisa terbentuk dalam sebuah proses. Jadi, kalau ada saudara-saudaramu yang sepertinya menyakiti, jadi kalau ada saudara-saudaramu sepertinya menggosipkan, memfitnah kamu, itu adalah bagian dari proses yang membuat engkau menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi berkemampuan luar biasa. Yang keempat, rahasia dari Natal yang kita singkapkan. Yang keempat, rahasia apa? Ya adalah rahasia kepemilikan. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 katakan demikian. Mari perhatikan, katakan bagimu. Bapak Ibu, kata bagimu, mu itu berbicara tentang sebuah kepemilikan. Nah, ini adalah satu peruntukan ke Yesus untuk siapa? Diberikan untuk kamu, untuk kita semuanya. Rahasia Natal itu bicara tentang dia diberikan untuk dimiliki secara spesial untuk kita semuanya. Dan bukan hanya untuk kita. Bicara itu semuanya untuk seluruh dunia ini. Jadi, rahasia Natal yang keempat adalah rahasia bahwa Yesus itu dapat dimiliki secara spesial oleh kamu, oleh kamu, oleh kamu, oleh kamu, oleh kamu, oleh kamu. Itu adalah satu rahasia. Jadi, ketika kita bicara tentang Natal, bicara tentang Yesus, itu bukan kepemilikan tunggal dari orang Kristen. Tapi itu juga kepemilikan milik saudara Muslim kita, milik saudara Buddha kita, milik saudara Konghucu kita, milik saudara-saudara kita siapapun juga. Mereka diberi kesempatan dalam rahasia Natal yang tersingkat bahwa Yesus itu merupakan bagian yang dapat dimiliki oleh semua orang. Dan ini kesempatan. Kata untuk ini merupakan sebuah tanda kepemilikan. Ketika Yesus lahir di dalam dunia ini, bersyukurlah bahwa dia berkata, aku dapat kamu miliki. Aku dapat kamu simpan di dalam hidupmu. Aku dapat kau berikan tempat spesial. Dan aku akan masuk di sana. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang tidak mau dimiliki oleh orang lain. Ketika orang dimiliki oleh orang lain, biasanya di sana ada sesuatu yang berhubungan dengan keterikatan. Dan orang-orang seringkali ingin bebas, ingin tidak terikat. Tetapi Yesus ingin mengikatkan dirinya dengan kita. Yesus ingin bersama-sama dengan kita. Itulah Sang Immanuel.
Ketika rahasia Natal berbicara tentang kepemilikan, dia berkata, aku dapat kau miliki secara spesial. Ini luar biasa. Allah, sang pemilik, sang pencipta langit dan bumi ini, dia memberikan dirinya untuk dapat kita miliki secara spesial. Ini luar biasa. Nah, kalau kita memiliki Allah yang sangat-sangat luar biasa, itu menjadi bagian dari hidup kita yang spesial, jadi apa yang kita takutkan? Ketelanjangan, aniaya, penderitaan, sakit penyakit, atau kelaparan, atau apa saja. Jika kita punya Yesus menjadi milik spesial dalam hidup kita semuanya, maka itu yang membuat kita tidak akan takut dan gentar oleh apapun juga. Sebab dia, Raja di atas segala raja, pemilik seluruh jagat ini, pencipta langit dan bumi, menjadi satu pribadi yang dapat kita miliki secara spesial. Sudahkah Yesus, keselamatannya, pertobatannya, anugerahnya, kasihnya, dan pengorbanannya yang luar biasa itu ada di dalam hidup kita dan menjadi milik kita? Mari, ketika rahasia Natal itu disingkapkan, Yesus ingin mengatakan, sekarang keselamatanku adalah bagianmu. Bisa kamu miliki. Pertobatan yang kuberikan bisa menjadi bagian milikmu. Semua yang ada di dalam Kristus, semua keselamatan, anugerah kasih karunia, itu bisa dimiliki oleh orang. Kalau dia membuka hatinya, kalau dia mau menerima Kristus, kalau dia benar-benar memiliki Yesus, maka Yesus dalam keselamatannya, dalam karya pengorbanannya, dalam karya penebusannya, itu bisa menjadi bagian dari milik kita semuanya. Sekali lagi, kepemilikan Yesus, keselamatan Yesus, bukan milik tunggal orang Kristen, tetapi milik tunggal, milik jamak dari seluruh orang yang ada di dalam dunia ini, bahkan alam jagat raya ini. Dia juga memiliki ketentuan-ketentuan dan memiliki kesempatan, memiliki Allah yang disebut Immanuel itu di dalam kehidupan mereka. Ketika orang memiliki Yesus, maka orang itu akan dimiliki oleh Yesus. Ketika orang memiliki Yesus, maka orang itu memiliki segala-segalanya. Ketika orang memiliki Yesus, maka orang itu memiliki hidup yang kekal. Ketika orang itu memiliki Yesus, maka orang itu tidak berada dalam maut, tetapi dipindahkan dalam satu kondisi hidup yang kekal dan kerajaan kekal yang luar biasa. Bersyukurlah bahwa rahasia Natal yang keempat itu bicara tentang kepemilikan. Diberi kesempatan kita untuk memiliki Yesus, anugerahnya, keselamatannya, karya-karya yang besar yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di dalam hidup kita semuanya. Maka bersyukur, jangan kita menjadi lemah dalam segala kondisi. Kalau kita punya Allah, jika kita memiliki Yesus yang sangat spesial dalam hidup kita semuanya, maka kita memiliki sesuatu yang luar biasa di hidup kita semuanya. Sekarang bagian yang terakhir, rahasia Natal yang disingkapkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 11 tadi, katakan selanjutnya ayat itu Bapak Ibu. Injil Lukas menerangkan jelas jati diri dan fungsi Yesus, yaitu dia adalah juru selamat. Arti nama Yesus adalah juru selamat. Jika diperjelas alasan mengapa Yesus datang di dalam dunia ini, dia tidak datang untuk memberkati jasmani kita. Dia tidak datang untuk menyembuhkan kita. Dia tidak ingin membuat kita sukses. Dia tidak hanya sekedar membuat kita menjadi orang-orang yang dihormati, tetapi hakikat Yesus juru selamat, karena itu berurusan dengan masalah yang paling sangat krusial di muka bumi ini. Ribuan tahun masa lalu, pergulatan manusia yang paling esensi bukan tentang masalah kelaparan, bukan tentang kepapanan, bukan tentang sandang, bukan tentang apapun juga, tetapi tentang dosa yang telah dilahirkan oleh Adam dan Hawa, yang itu kemudian masuk dalam dosa keturunan yang menguasai manusia. Jadi Yesus ada di dalam dunia ini untuk menuntaskan satu masalah besar, yaitu dosa manusia. Jadi Yesus adalah juru selamat. Dia ingin menyelamatkan kita yang tadinya kita dalam masalah besar, dalam hukuman Allah, dalam murka Allah. Kita yang tadinya dalam masalah besar, kita akan menerima api neraka. Tetapi karena Yesus menjadi juru selamat, dia menuntaskan masalah itu semuanya dalam hidup kita semuanya. Mereka di bawah kehancuran jika tidak ada di dalam Kristus. Kita semua manusia, makhluk hidup ini berada dalam satu kehancuran jika Yesus tidak ada di dalam hidup kita semuanya. Natal bicara bahwa Yesus adalah satu pribadi yang menyelesaikan dan menuntaskan masalah kita yang paling pelik, yaitu masalah dosa. Kalau dosa saja bisa dituntaskan oleh Yesus, maka masalah-masalah dalam hidupmu, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatanmu, entah itu masalah rumah tanggamu, entah itu masalah keberhasilan, apa saja, tidak ada yang sukar bagi Kristus Yesus. Kalau masalah yang begitu sangat sukar,
dapat ditaklukkan oleh Yesus, dapat dituntaskan oleh Yesus, maka tidak ada masalah yang sangat besar yang tidak dapat kita taklukkan bersama-sama dengan Kristus. Bersyukurlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita memiliki Yesus yang lahir dalam Natalnya, dan itu memberikan satu kepastian bahwa Dia menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini menghadapi satu masalah besar, mungkin masalah bisnismu, masalah-masalah tender, order, rahasia pabrikmu juga, masalah-masalah mungkin kekuatan kesehatan, masalah anakmu, masalah suami, masalah istri, atau masalah apapun juga, yakinilah di dalam Kristus Yesus ada satu penuntasan masalah, sehingga kita semuanya dapat melihat jawaban dan solusi yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Natal yang telah singkapkan membuat kami memahami begitu banyak rahasia-rahasia agung yang membawa kami bertumbuh di dalam iman kami dan percaya kepada Engkau Kristus Yesus. Terima kasih. Natal ini memberikan lagi kepada kami sebuah kerangka bangunan iman dan dogma yang begitu kuat dan teguh untuk kami mempertahankan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ini di tangan Tuhan. Tuhan, kirimkan anugerah keselamatan, kirimkan hujan pertobatan, kirimkan anugerah Roh Kudus-Mu, supaya ada banyak orang dicerahkan ketika mereka beribadah dan melakukan aktivitas religi. Tuhan, Engkau berbicara di sana, menyatakan secara pribadi, sehingga mereka percaya sama Tuhan. Engkau memberkati presiden kami, Engkau memberkati wakil presiden, Engkau berkati mereka semuanya dengan hikmat menikmat untuk menata Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, menjadi negara yang kuat, yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan di lokal kami. Berkati bupati, camat, RW, RT, lurah, kepala desa. Engkau memberkati mereka supaya mereka memimpin di pemerintahan lokal kami dengan bijaksana. Tuhan, memberkati juga untuk ekonomi di kota kami. Engkau memberkati agrowisata, agrobisnis, niaga, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Tuhan, Engkau memberkati sehingga ekonomi di kota kami Cipanas itu menggeliat. Tuhan, memberkati juga pergumulan gereja kami. Kami rindu untuk memiliki sebuah gedung dan memiliki sebuah tanah, supaya kami bisa membangun dan membina jemaat kami, dan melakukan juga, Tuhan, proses-proses pemuritan yang baik. Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau memberkati ekonomi jemaat kami, keuangan jemaat kami, pabrik jemaat kami, usaha jemaat kami, kekuatan kesehatan jemaat kami. Tuhan, Engkau memberkati. Memberkati pertumbuhan iman rohani, juga karakter jemaat kami, sehingga mereka semuanya menjadi orang Kristen yang berkualitas. Memberkati juga Tuhan untuk keberadaan dari gereja-gereja yang ada di Cipanas. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Akhirnya Tuhan, kami naikkan syukur kami di dalam Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, hai keluargaku yang kasih dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, sehingga kita tak bercacat celah dalam tubuh jiwa roh kita oleh karena karya Roh Kudus dalam hidup kita semuanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Pulanglah, bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada orang lain, sehingga mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi, selamat Natal, Tuhan memberkati kita semuanya. Nikmatilah waktu-waktu Natal ini bersama-sama dengan keluarga kita, untuk membangun ikatan batin, untuk membangun ikatan emosional, dan buatlah kita semuanya makin mengasihi Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.